Saka Tatal tak bersalah? Pengacara ini bongkar kejanggalan putusan PK kasus Vina Cirebon. Menolak permohonan peninjauan kembali para terpidana. Ini menurut kami ini tragedi hukum. Tidak ada juga di dalam visum itu yang bercerita bahwa luka yang menyebabkan matinya itu karena tusukan. Saya juga temukan itu. Tidak menemukan bukti pemerkosaan, tidak menemukan juga bukti pembunuhan. Jadi sejak awal barang ini tidak beres. Ada yang penyidik paksa, ada Rudiani paksa, Rudiana, si Saka Tatal bilang dipaksa, semua kan mengatakan dipaksa, disiksa. Karena ada penyiksaan tidak mungkin keluar keterangan yang murni. Kompolnas, Komisi Kejaksaan, bubarkan saja itu, tidak ada gunanya. 3 orang yang disebut sebagai DPO, saya mengatakan bahwa 3-tiganya fiktif. 1 Dani, 2 Andi, 3 Peggy. Pengacara Tajudin Rahman membongkar dugaan kejanggalan putusan peninjauan kembali (PK) terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon. Menurutnya niat, perbuatan, dan akibatnya tidak sinkron. Diketahui, Tajudin adalah pengacara yang dimintai bantuan oleh Farhad Abbas untuk membuat sebagian dari PK Saka Tatal kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Tajudin menjelaskan tentang rangkaian cerita yang dibuat pada pasal-pasal yang menjatuhkan Saka Tatal ke penjara dinilai tidak nyambung dengan fakta yang terjadi. Bahwa mulai putusan tingkat pertama sampai Mahkamah Agung, orang yang dituduh punya motif membunuh pertama adalah Dani dan Peggy. Kata Tajudin Rahman yang dilansir dari kanal YouTube Abraham Samad Speak Up, dikutip pada Rabu 18 Desember 2024. Menurut Tajudin, tidak ada hubungan kematian Vina dan Eki yang disebabkan oleh Saka Tatal. Dia menilai yang mempunyai dendam adalah Peggy dan Dani, sedangkan Andi adalah orang yang menyuruh membunuh. Sampai saat ini, tidak ada bukti bahwa Saka Tatal adalah bagian dari geng motor itu, tidak ada dalam putusan itu, jelas Tajudin. Selain itu, Tajudin menjelaskan teori kausalitas, salah satunya teori generalisir yang menggunakan anggapan umum, seperti kasus kopi sianida Jessica Kumala Wongso. Karena tidak ada orang lain pada saat Jessica dituduh memberikan kopi sianida. Nah, tidak ada satu-satunya orang yang bisa dituduh untuk menyimpan racun dalam gelas itu selain Jessica. Jelas Tajudin. Tidak ada kejelasan sampai saat ini. Di mana diperoleh racun itu? Apakah dibeli dan di mana asalnya? Tidak ada sampai sekarang. Sama juga ini, kasus Saka Tatal. Sambungnya. Terakhir, Tajudin mengungkapkan bahwa Saka Tatal tidak terbukti memegang samurai pada tuduhan bukti yang diberikan. Menurutnya tidak ada berita acara terkait adanya samurai. Saya tidak menemukan hubungan luka-luka. Tidak ada juga dalam visum yang bercerita tusukan. Yang ada hanya bekas pukulan benda tumpul dan kakinya Vina patah. Pungkasnya. Kemudian 61607 di Mahkamah Agung. Saya melihat rangkaian cerita ini tidak nyambung. Tidak nyambungnya di mana? 1, bahwa di dalam perkara itu, mulai dari putusan pertama tingkat pertama sampai Mahkamah Agung, orang yang dituduh punya motif yang pertama adalah Dani dan Peggy. Dani dan Peggy yang dituduh punya dendam karena cintanya ditolak oleh Vina. Itu pertama ya? Itu pertama. Tetapi ketika terjadi pertemuan ini menurut cerita dalam putusannya, terjadi pertemuan di tempat showroom itu katanya di pinggir jalan. Ketika Andi berkata kepada teman-temannya ini yang terdakwa semua, dia bilang, saya punya masalah dengan grup motor yaitu XTC. Ya. Tiba-tiba lewat Eki dengan Vina dan kemudian bilang, itu orangnya. Siapa yang bilang begitu? Si Andi. Andi. Dan dia buru, kemudian melakukan pelemparan dan kemudian berlanjut ke belakang showroom mobil Avanza itu. Jadi Andi memburu ya? Ya, Andi yang memerintahkan. Padahal di dalam putusan itu yang punya motif dendam adalah Peggy dan
Dani. Nah, kan kalau di dalam putusan itu kan mengatakan bahwa Peggy adalah orang yang ditolak cintanya, kemudian Dani juga ditolak cintanya, sedangkan dalam terbukti di dalam pra-peradilan bahwa Peggy tidak kenal Vina. Kemudian Dani adalah manusia fiktif. Tidak ada orangnya. Tidak ada orangnya. Nah, kemudian apa hubungannya antara si Caka Tatal dengan kasus dua orang yang katanya dendam yang kemudian satu manusianya tidak ada? Nah itu. Peggy kan juga nggak jelas Peggy siapa. Kemudian yang terakhir kan setelah Peggy pra-peradilan kan ternyata terbukti bahwa bukan Peggy itu yang dimaksud dan tidak jelas Peggy siapa yang dimaksud sampai hari ini. Bukan Peggy Setiawan. Ya, cuma tidak berani mungkin penyidik mengatakan bahwa itu juga fiktif. Jadi menurut Pak Taju, Ya. Peggy, Dani ini semua fiktif ya? Saya tambah lagi sekarang, berarti Oke. bukan cuma dua. Semua tiga buronan itu menurut analisa saya, tiga-tiganya fiktif. Andi. Iya, Andi, Dani, dan Peggy. Karena apa? Andai kata Peggy yang sekarang sudah pra-peradilan adalah Peggy betulan, Peggy ada, kenapa polisi tidak tangkap sekarang Peggy yang betul? Oke. Jadi 3 orang ini semua fiktif karena Menurut saya fiktif semua. Jadi ini rangkaian cerita ini saya temukan. Terus sekarang kita lihat dari teori kausalitas. Oke. Kan teori kausalitas itu mengatakan ada 3 teori. Satu pertama teori mengeneralisir. Oke. Teori mengeneralisir itu menggunakan anggapan umum. Sama misalnya kasus Jessica, karena tidak ada orang lain pada waktu dituduh Jessica, dia duduk di situ mempersiapkan kopi sianida dan kemudian dituduh bahwa ada racun. Tidak ada satu-satunya orang yang bisa dituduh untuk menyimpan racun dalam gelas itu selain Jessica, sehingga itu namanya anggapan umum. Jadi tidak ada fakta sampai hari ini. Saya tidak melihat fakta bahwa dalam kasus Jessica atau Mirna itu di mana diperoleh racun itu dan kemudian dengan cara apa racun itu, apakah dibeli dan di mana asalnya kemudian dibawa ke sana. Tidak ada sampai sekarang. Sama juga ini. Oke. Konteks Tata gimana? Konteks Caka Tatal, apa hubungannya antara Caka Tatal dengan matinya orang ini? Kalau tadi ini dikatakan bahwa yang dendam adalah Peggy dengan Dani, kemudian yang mengajak orang membunuh adalah Andi. Kenapa Andi yang mengajak orang untuk membunuh, sedangkan yang dendam adalah 2 orang ini? Kecuali dengan pernyataan mengatakan bahwa Andi punya masalah dengan geng motor XTC. Oke. Sekarang juga saya temukan juga di dalam memori PK itu saya tulis juga bahwa sampai hari ini tidak ada bukti bahwa orang yang terutama Caka Tatal dan Peggy ini adalah bagian dari geng motor itu. Fiktif semua. Tidak ada di dalam putusan itu bahwa ini adalah bagian dari geng motor, anggota geng motor. Kenapa tidak dibuktikan dulu dalam putusan itu bahwa memang dia dari geng motor, kemudian motornya ini dan kemudian katakanlah ada saksi yang menyatakan bahwa setiap hari selalu dia berkumpul dengan geng motor yang ini yang katanya Monreker ya. Kan katanya si Andi, Caka Tatal dan kawan-kawan yang 7 terpidana ini adalah bagian dari Monreker, sedangkan XTC ini adalah Eki dan Vina. Tidak ada bukti itu. Jadi kalau tadi ini hubungannya antara niat jahat Caka Tatal ini, kemudian di dalam putusan itu juga mengatakan bahwa ketika terjadi, ini lagi terputus lagi. Caka Tatal itu terbukti di dalam pertimbangan hakim bahwa ketika terjadi pelemparan dan sesudah pelemparan itu dan kemudian dituduh memukul 1 kali bagian pipinya, orang berlanjut ke belakang showroom mobil. Si Caka Tatal ini tidak lagi ikut ke sana karena ditelepon oleh kakaknya disuruh pulang ke rumahnya. Nah, sedangkan eksekusi terakhir matinya Eki itu di belakang showroom. Kalau kita menghubungkan tadi dalam teori sebab akibat, kan tadi ini saya mengatakan teori anggapan umum. Yang kedua teori mengindividualisir. Teori mengindividualisir itu kan mengatakan bahwa untuk menentukan faktor apakah sesuatu terjadi atau penyebab matinya orang itu, dalam teori mengindividualisir itu harus dicari faktor yang paling menentukan bahwa hilangnya nyawa orang itu akibat dari perbuatannya siapa. Kalau dihubungkan antara, kalau benar ya, kita berandai-andai. Andai kata benar
bahwa misalnya Saka Tatal memukul bagian pipi 1 kali, apakah dengan memukul pipi itu lalu orang mati? Kalau kita hubungkan dengan teori kesengajaan, sengaja sebagai maksud untuk menghilangkan nyawa, kan teori kesengajaan sengaja sebagai kepastian atau kehendak, sengaja sebagai kemungkinan. Kalau kesengajaan sebagai kepastian, tidak mungkin pasti orang dipukul pipinya 1 kali langsung mati. Yang kepastian itu kalau misalnya si Saka Tatal adalah memegang samurai panjang atau yang samurai pendek yang dituduh sebagai ada bukti itu, kalau itu ditusukkan di bagian jantung, menurut ilmu kedokteran pasti mati. Ya, ini tidak ada. Dan sampai hari ini di dalam putusan itu juga saya tidak melihat berita acara yang mana namanya samurai, yang mana namanya bambu, tidak ada. Nah, kemudian kalau kita hubungkan lagi, saya juga temukan itu mengenai hubungan antara luka-luka. Tidak ada juga di dalam visum itu yang bercerita bahwa luka yang menyebabkan matinya itu karena tusukan. Tidak ada memang. Saya juga temukan itu. Walaupun hasil otopsi juga tidak ada ya? Tidak ada dalam otopsi juga. Yang ada adalah bekas kena benda tumpul dan kemudian pecah tengkorak kepala bagian belakang, dan kemudian si pindah juga kakinya juga patah. Tidak ada bekas tusukan. Nah, ini saya temukan semua. Ini saya masukkan di dalam yang saya bikin, poin-poin memori PK itu yang saya bikin. Itu yang saya temukan itu. Jadi kalau kita hubungkan tadi dengan teori sebab akibat itu, baik dari segi teori mengindividualisasi maupun teori mengeneralisasi tidak ketemu dalam teori kausalitas ini. Yang faktual bahwa 2 orang ini mati ya? Yang jelas orang ini mati, tapi penyebabnya itu adalah misteri. Itu yang harus dibongkar. Itu yang harus dibongkar. Nah, inilah yang harus dinya. Kalau menggunakan teori modern, crime investigasi itu harus diolah kembali. Olah TKP. Olah TKP. Kan ini tidak ada. Tapi ini kan sudah 8 tahun yang lalu Pak Tajo. Kalau kita membaca buku-buku novel-novel yang modern ya di Amerika, yang diangkat dari cerita nyata, itu pembunuhan yang 20 tahun juga di Amerika masih bisa diungkap. Apalagi dengan zaman sekarang kan teknologi. Seperti misalnya Pak Reza Indragiri mengatakan bahwa kan ada alat komunikasi yang sekarang ini kan sudah tidak ada orang yang tidak punya HP. Ya. Pada saat itu masih BlackBerry ya? Masih BlackBerry, semua orang sudah punya. Nah, kenapa tidak ada yang bisa diungkap satu pun? Kecuali dengan SMS yang tidak juga bercerita mengenai persiapan pembunuhan. Jadi berarti isi BB BlackBerry itu nggak dibuka? Tidak dibuka. CCTV tidak dibuka. Itu kira-kira kenapa sampai nggak dibuka Pak Tajo? Disitulah mungkin misterinya disimpan. Kenapa sampai disembunyikan kira-kira kalau menurut analisis Pak Tajo? Di sinilah kalau menurut saya masalahnya kita sekarang ini kan penegak hukum kita ini sepertinya ya, kalau kita melihat dari sistem hukum kita ini kan dalam praktik begini ya. Misalnya kita sebagai praktisi ya, saya misalnya baik apakah saya sebagai pengacaranya tersangka atau saya misalnya pelapor. Nah, kebiasaan dalam praktik ini misalnya penyidik dia tidak tahan tersangka, dibawa ke kejaksaan dia tidak tahan juga, sampai pengadilan tidak ditahan juga. Sebaliknya kalau penyidik tahan, jaksa otomatis tahan juga, pengadilan juga tahan. Ini kan ada rangkaian seperti ini yang sepertinya kebiasaan dalam penegakan hukum di Indonesia. Seakan-akan kalau antara satu penegak hukum dengan kecuali lawyer ya, yang tidak bisa masuk situ. Jadi seperti ini kebiasaan saja bahwa ya sudahlah. Kalau penyidik bilang begini ya itu kita juga. Kan, ya mestinya kan ini diteliti. Kan seharusnya kan ditolak supervisi ini jaksa ini kan supervisinya polisi. Ya, harusnya diluruskan. Ya, dan kemudian juga pengadilan ini harus teliti. Seperti misalnya Saka Tatal ini kan anak. Dia kan diadili seperti orang dewasa. Padahal dia masih anak di bawah umur. Itu sudah salah juga. Jadi saya yakin, apalagi dengan setelah dia disumpah pocong ini, meskipun di dalam sistem hukum pidana Indonesia tidak mengenal, kecuali dalam hukum perdata ada namanya sumpah sepletor. Sumpah sepletor itu juga bukan modelnya sumpah pocong, tapi
adalah sumpah penentu yang kalau tidak ada sama sekali barang bukti, Baru orang itu dilakukan. bisa meminta di depan hakim bahwa karena saya tidak punya, saya minta disumpah. Ya. Nah, Itu itu pun boleh. tidak mengikat. Tidak mengikat, terserah hakim. Ya. Ya kan? Ini sekarang kalau malah menurut keyakinan hakim dia melihat keadaan begini, semua masyarakat sudah berkata begini, ya apalagi Oke. yang ditunggu. Menarik nih Pak Tajuk ya, bahwa Dani, Peggy, dan Andi ini rupanya orang-orang yang fiktif. Fiktif. Sepertinya begitu ya. Fiktif. Hanya dibuat, tapi Saya orang yang pertama mengatakan bahwa Peggy juga fiktif. oke, tidak ada orang ini ya. Tidak ada. Jadi Karena kalau ada, oke. tangkaplah sekarang. Nggak mungkin polisi tidak bisa tangkap kalau ada barangnya, ada orangnya. Oke. Nah, kan sudah terbukti bahwa dia salah tangkap dengan pra peradilan itu. Saya ini mengatakan begini. Itu tadi termasuk itu pengacara yang 50 tahun berpraktek. Selalu dia mengatakan bahwa putusan pra peradilan Peggy itu hanya menyangkut mengenai soal formalitas. Saya baca, saya ikuti itu isi permohonan pra peradilan. Berulang-ulang dikatakan bahwa Peggy yang dimaksud adalah bukan Peggy Setiawan. Yang dimaksud di dalam DPO adalah Peggy Peggy Pero. Dan amar putusan pra peradilan mengatakan mengabulkan seluruh permohonan pra peradilan. Seluruh, Jadi iya, bukan sebagian. bukan sebagian. Dengan mengatakan mengabulkan seluruh permohonan pra peradilan, berarti dalil yang mengatakan bahwa bukan Peggy Setiawan itu juga diterima. Ya. Jadi kalau saya pengacara Peggy pun, kalau nanti misalnya nanti penyidik untuk dia menjadikan tersangka baru dengan mengatakan mendapatkan bukti baru, putusan itu tetap mengatakan bahwa, apalagi dengan amar kelima itu yang mengatakan bahwa itu retroaktif loh. Oke. Karena bahwa semua putusan yang akan datang itu dinyatakan tidak berlaku, tidak sah apabila dia mengambil keputusan. Saya menerjemahkan begitu di amar kelima itu. Hakim memberlakukan surut. Oke, hakim memberlakukan Iya, surut ya. dan kemudian ke belakang juga, Oke. ke depan. Jadi tidak mungkin lagi ditetapkan tersangka. Termasuk itu bahwa seluruh permohonan itu diterima. Oke. Jadi itu yang menurut Pak Tajuk sesuatu yang tidak akan mungkin lagi bisa dibalik ya. Tidak bisa dibalik itu. Oke. Kalau dia balik itu, kemudian misalnya khusus untuk Peggy pun, kalau dia pakai itu putusan pra peradilan itu, saya yakin kalau hakimnya mau jujur tidak bisa, karena isi permohonan itu mengatakan bahwa Peggy yang ini Peggy salah. Peggy Setiawan bukan Peggy Peggy Setiawan Pero. bukan Peggy Pero. Itu dalilnya. Berarti clear ya menurut Pak Tajuk, Dani, Peggy, Andi ini adalah orang fiktif semua. 3 orang tidak ada. Nggak ada ya. Manusia tidak ada ini. Inilah yang disebut DPO ya. DPO.